Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dan kaitannya dengan lonjakan kasus corona yang saat ini berada di Indonesia. Dan pemirsa, hari ini merupakan hari pertama tahun ajaran baru 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan sejumlah sekolah yang berada di zona hijau untuk dapat membuka sekolahnya kembali dan melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemberlakuan peraturan tersebut hanya diperuntukkan untuk sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas sehingga di SD 06 Pekayon Jakarta Selatan pemirsa belum dapat melakukan metode pembelajaran tatap muka untuk saat ini. Tahun ajaran 2020 memang mulai dilaksanakan hari ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun juga sudah mengizinkan sejumlah sekolah yang berada di zona hijau untuk membuka kembali sekolahnya dan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saat ini ada sekitar 104 kabupaten yang dinyatakan masuk zona hijau dan dapat kembali membuka sekolahnya. Namun peraturan ini baru akan berlaku untuk sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Sementara untuk sekolah dasar akan diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah memastikan protokol kesehatan di SMP dan SMA berjalan dengan baik. Namun persiapan menuju pembelajaran tatap muka ini sudah dilakukan oleh sejumlah sekolah dasar seperti yang ada di SD 06 Pekayon. Meski telah melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka sebelumnya, namun SD 06 Pekayon hari ini masih melakukan pembelajaran dengan metode online. Yang mana ya? Sekarang. Ya, memasuki tahun ajaran baru pemirsa, sejumlah sekolah di Kota Bekasi pun menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jika sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring, berbeda dengan MPLS di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, di mana pihak sekolah tetap menggelar kegiatan dengan melibatkan siswa secara langsung. Meskipun hanya 40 siswa sebagai perwakilan dan siswa lain yang mengikuti proses MPLS ini secara daring di rumah. Sesuai dengan Juknis, Dinas Pendidikan setempat, MPLS ini akan dilangsungkan hingga tanggal 17 Juli mendatang. Pihak sekolah menyebutkan pelibatan siswa secara langsung di sekolah hanya dilakukan hari ini saja. Selanjutnya kegiatan MPLS akan dilakukan secara daring. Baik, saya akan langsung ke Ibu Agustin. Bagaimana melihatnya? Sekolah sudah mulai dibuka, kalau tadi dinyatakan memang wilayah-wilayah yang masuk ke dalam zona hijau begitu. Ya. Apa yang mungkin harus, ini ada kekhawatiran tersendiri sebenarnya dari orang tua begitu ya, melepas anak untuk sekolah bertatap muka langsung. Catatan dari Ibu Agustin. Ya, betul. Jadi yang pertama yang sekarang sudah kita mulai adalah yang berada di zona hijau. Ya. Zona hijau artinya memang case-nya boleh dibilang tidak ada atau rendah sekali gitu, sehingga memang risikonya rendah. Nah, ini sekarang yang harus kita pelajari betul adalah bagaimana protokol kesehatan itu dikembangkan di sekolah yang memenuhi persyaratan-persyaratan pencegahan COVID-19 dan kemudian berhasil mencegah supaya tidak terjadi penularan. Ada beberapa catatan saya. Catatan saya yang pertama adalah selain setiap orang tua tentu lebih memperhatikan anaknya sehingga anaknya memiliki daya tahan yang baik, yang paling penting adalah kalau anaknya kurang sehat tidak boleh sekolah. Jangan sekolah. Jadi kalau anaknya kalau sudah merasa tidak enak badan begitu ya. Itu jangan sekolah begitu kan. Karena yang pertama dia harus melindungi dirinya sendiri karena dalam keadaan kurang sehat itu daya tahannya turun kan. Jadi dia bisa lebih mudah tertular. Atau kalau kebetulan dia sakitnya adalah COVID-19, maka dia mencegah penularan kepada temannya yang lain. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, kita harus mengusahakan yang datang ke sekolah adalah anak yang sehat. Nah itu, jadi kalau dia sakit, dia kurang sehat, itu lebih baik tidak sekolah, tetapi dia belajar di rumah. Artinya sekolah juga harus bisa mewaspadai itu begitu harus ya? bisa mewaspadai itu, jadi dia di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian di sekolah itu sendiri semua prinsip pencegahan penularan COVID-19 harus dilaksanakan. Pertama misalnya apa? Anak datang pakai masker, ya itu jelas itu harus pakai masker. Datang ke sekolah dia cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Jadi fasilitas cuci tangan harus tersedia gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga physical distancing, menjaga jarak fisik dan menjaga kepadatan. Nah ini yang sangat penting. Biasanya kita punya desain satu ruangan cukup untuk misalnya 40 siswa.
Sekarang satu ruangan itu tidak boleh diisi 40 lagi. Harus setengahnya Harus mungkin? setengahnya, Aha. gitu kan. Artinya kan apa sekolahnya jadi 2 shift, Ya. ada yang masuk pagi masuk siang misalnya gitu ya. Atau tidak 2 shift tetapi bergantian, kalau hari ini masuk kelompok 1, kelompok 2 belajar di rumah, besok Oke. kelompok 2 masuk, kelompok 1 yang belajar di rumah misalnya seperti itu ya. Itu harus diatur seperti itu. Oke. Jadi kepadatan di dalam kelas harus sangat dikendalikan. Keputusan ini cukup efektif Kak Bu, memperbolehkan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka? Maksudnya efektif dalam mencegah. Iya. Kalau bisa kita melakukan semua upaya pencegahan dengan baik, insya Allah bisa mencegah. Tetapi kalau meleset, nah itu karena kan kita sudah belajar dari kasus secapa, Ya. ya kan, kasus pesantren misalnya seperti itu. Nah yang ketiga yang tadi saya baru menyatakan 2, jadi yang satu adalah pakai masker, kalau sakit tidak boleh sekolah, kemudian kepadatan harus diatur. Yang ketiga yang paling penting adalah desain atau suasana kelasnya. Kelasnya itu harus bagus udaranya. Jadi artinya pertukaran udara di dalam kelas itu harus baik. Nah, jadi lebih baik jendela dibuka lebar-lebar. Tidak perlu ruangan ber-AC? Tidak perlu ruangan ber-AC, biar matahari masuk. Kita manfaatkan angin yang banyak di negeri kita manfaatkan sinar matahari yang luar biasa berlimpah di negeri kita untuk kemudian mencegah penyakit itu. Tidak takut ada penularan virus dari udara Ibu? Karena kalau informasi dari WHO katanya virus ini menyebar juga lewat udara, benar nggak Bu? Justru karena dia punya potensi menyebar dari udara, ventilasi ruangan menjadi penting. Oke. Justru ventilasi. Jadi yang namanya ventilasi itu kan masuk udara bersih yang baru, udara dari dalam itu ruangan didorong keluar. Sehingga kemudian udara di dalam ruangan itu fresh. Oke, artinya Gitu. berganti begitu ya udara ya? Berganti. Nah ini yang harus dilakukan. Nah menjadi challenge buat kita karena ada beberapa sekolah yang sudah mengubah jendelanya bahkan ditutup. Ventilasi, lubang ventilasi ditutup pakai kaca, terus pakai AC. Ya. Nah anaknya kalau nggak pakai AC rewel, nggak mau sekolah. Nah inilah bagian dari apa tadi? Adaptasi kebiasaan baru. AC matikan, buka jendela lebar-lebar, ya sudah sekarang kita menikmati hidup di negeri tropis. Oke, Begitu. baik. Semoga ini memang adaptasi kebiasaan baru yang membuahkan hasil begitu ya, untuk benar-benar memutus mata rantai. Artinya ini fase 1 untuk virus corona di Indonesia pun belum selesai begitu, belum dilalui begitu ya Bu ya? Belum. Belum ya? Sabar. Oke, masih akan Dan panjang ceritanya. harus sabar, tapi juga harus konsisten. Hmm. Harus konsisten. Jadi tadi saya katakan nggak boleh capek. Ya. Jadi kita ini belum berhasil terus sampai berubah, sampai kemudian virus ini, penyakit ini bisa kita taklukkan bersama. Baik, Ibu Insya Agustin Allah Kusumayati, terima kasih, ahli kesehatan Sama-sama. masyarakat dari Universitas Indonesia. Semoga masyarakat tidak lelah begitu ya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, peran serta masyarakat pun juga harus diberikan begitu ya untuk memutus mata rantai dari COVID-19 yang sekarang sedang melonjak begitu ya angkanya yang ada di Indonesia. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita malam hari ini di Indonesia Bicara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Rizka Indah pamit undur diri. MNC News, channel nomor 1. Terima kasih, sampai jumpa.